Nantikan kajian spesial Ramadan tahun ini. Seri Tarhib Ramadan bersama Ustadz Saikhul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul dalam keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memegang teguh Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesempatan. Dan salah satu nikmat kesempatan yang besar adalah kesempatan dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia. Bahkan saking mulianya bulan ini, jadi orang-orang dari karangan ulama, para sahabat generasi terbaik Islam, mereka mempersiapkan segala macam hal untuk dapat bertemu dan memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau kita mungkin mempersiapkan Ramadan, ya ada yang 1 hari sebelum Ramadan, bahkan ada yang nggak sadar gitu. Kalau sebentar lagi bulan suci Ramadan, sadar ketika sudah ada iklan sirup marjan, baru tahu, oh iya ya bentar lagi Ramadan ya. Baru muncul iklan sarung, oh iya ya baru Ramadan. Sedangkan generasi terbaik Islam, ya, orang-orang yang memahami Islam, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim, yang kita doa minta supaya di jalan mereka, itu mereka benar-benar mempersiapkan bulan suci Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa mereka? Ya Allah, pertemukan hamba di bulan suci Ramadan. Jadi doanya itu sudah mulai start 6 bulan sebelum Ramadan. Kenapa? Saking besarnya keutamaan, kemuliaan di bulan suci Ramadan. Maka kita, Anda yang menyaksikan video ini, ayo kita persiapkan dengan baik bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan yang penuh makna, penuh keutamaan, pahala dilipat gandakan, itu hanya berlalu saja tanpa kita mendapatkan manfaat darinya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Ramadan, maka banyak sekali keutamaan. Yang mana keutamaan ini harus kita persiapkan dari sekarang. Maka jamaah sekalian, hadirin yang menonton video ini, apa saja yang harus kita persiapkan? Apa saja yang harus kita lakukan dari sekarang untuk dapat menyambut bulan suci Ramadan? Maka yang pertama adalah kita harus melatih keikhlasan kita kepada Allah dalam hal ibadah. Ikhlas nomor 1 pertama, kita latih dari sekarang agar apa? Segala macam perbuatan kita luruskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala macam amal perbuatan kita, mungkin yang dulunya itu karena manusia, sekarang kita latih karena Allah Subhanahu wa taala. Latih baca Al-Qur'an karena Allah. Latih salat malam karena Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa rugi nanti begitu kita nanti bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya. Kita ibadah maksimal, ternyata nanti ketika di yaumul hisab, hari pertimbangan amal, kita datang dengan amal kita, dengan puasa kita, dengan taraweh kita, dengan sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
ditanya oleh Allah, engkau bawa apa? Amal apa yang kau lakukan terhadap nikmat Ramadan yang aku berikan? Kemudian kita menjawab, ya Allah, hamba bawa dengan puasa, hamba bawa amalan sedekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Kenapa? Karena engkau beramal bukan karena Allah. Puasamu bukan karena Allah. Sedekahmu bukan karena Allah. Lalu karena siapa? Karena manusia. Karena ingin dipuji manusia. Oh, saya ingin dikatakan ahli sedekah, sedekah dia. Oh, saya ingin dikatakan ahli sujud, solat tahajud dia, solat tarawih dia, bacaan yang panjang-panjang, mungkin 1 juz, 2 juz satu malam itu. 1 juz satu malam itu ya lumayan ya. Dan itu semua jangan sampai terjadi pada diri kita. Lalu kita persiapkan dari sekarang, latih keikhlasan agar apa? Ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut terhadap pembahasan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan sehingga kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi bulan suci Ramadan adalah diturunkan Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi manusia mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau berbicara Ramadan mesti tidak terlepas dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan ini yang harus kita garis bawahi teman-teman, dan termasuk bentuk persiapan kita. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasannya ketika Allah menurunkan Al-Quran itu secara langsung, secara sekaligus di bulan suci Ramadan. Ya, secara sekaligus diturunkan di Lauhul Mahfuz full di bulan suci Ramadan. Kemudian dari Lauhul Mahfuz turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur menyesuaikan dengan kebutuhan kaum muslimin. Kembali lagi kepada tema. Jadi ketika berbicara Al-Quran, berbicara Ramadan, pasti berbicara Al-Quran. Dan jelas kita mengetahui keutamaan Al-Quran, dan setiap sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, dia akan mulia. Ya, ingat, ini harus digarisbawahi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, pasti dia akan mulia. Karena sifat Al-Quran itu mulia dan memuliakan secara langsung, detik itu. Nah, contoh ini. Tempat yang berkaitan dengan Al-Quran, tempat yang diturunkan Al-Quran di mana? Di Mekah dan di Madinah. Sehingga dua tempat itu menjadi tempat yang suci, haramain, dua tempat yang haram bagi seorang muslim melakukan dosa. Dijaga oleh Allah. Salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan salat di tempat lain. Kenapa? Karena tempat itu tempat diturunkan Al-Quran. Sekarang waktu diturunkan Al-Quran. Nah, di sini kita sudah bahas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka saat itu langsung dari 1 tahun ternyata diturunkan di bulan suci Ramadan Al-Quran itu. Maka otomatis bulan itu menjadi bulan yang paling mulia ketimbang bulan-bulan yang lain. Yaitu bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka dari sekarang apa Ustadz kesimpulan? Kita persiapkan pertama ikhlas, latih diri untuk membaca Al-Quran, untuk menghatamkan Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, sehingga bulan suci Ramadan dapat kita ambil keutamaan dan manfaatnya. Begitu juga dengan benda tadi, waktu jadi mulia, tempat jadi mulia. Lalu bagaimana dengan benda? Benda juga mulia. Kertas mungkin, ada kertas tisu di sini.
mungkin tisu biasa, ya kalau saya jatuhkan ya enggak dosa. Tapi jika di dalam tisu itu sudah tertulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka secara langsung detik itu kertas atau tisu itu menjadi mulia dan tidak boleh seorang muslim yang beriman meletakkan di bawah karena telah dimasuki Al-Quran. Lalu bagaimana dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebutan khalaqal insana fi ahsani taqwim? Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dikatakan oleh Allah sebagai ciptaan yang terbaik. Lalu bagaimana kalau seandainya ciptaan yang terbaik kemudian dimasuki Al-Quran di dalam hati dan dadanya? Maka secara langsung orang yang dimasuki Al-Quran atau dia memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya, maka secara langsung dia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, manusia yang baik dan yang paling baik adalah siapa yang ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dia yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan dalam hadis yang dijelaskan, begitu Al-Quran masuk ke dalam dirinya, maka saat itu Allah angkat dia menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Inna fil ardi ahlullah. Sesungguhnya di muka bumi ini ada keluarganya Allah. Manhum ya Rasulullah. Siapa dia wahai Rasulullah? Tanya sahabat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran. Maka dia adalah ahlul Quran, orang yang senantiasa belajar, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan itu diturunkan Al-Quran, kitab yang mulia, yang memiliki sifat mulia dan memuliakan. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama tentang keutamaan Al-Qur'an, keutamaan bulan suci Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an. Kemudian keutamaan yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Ketika datang bulan suci Ramadan, maka di situ Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Nah, jadi pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan setan dibelenggu. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi kita yang mungkin sebelum bulan suci Ramadan banyak melakukan dosa, ya, pahalanya sedikit, kemudian kebaikan kita dirasa kurang, ayo kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Allah buka pintu surga sebesar-besarnya, seluas-luasnya, dan Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Lalu kita lakukan amal kebaikan, sudah tidak ada setan lagi, setan sudah dibelenggu, kecuali setan yang makan tempe. Kalau itu banyak itu mah, itu bahkan lebih susah daripada setan yang asli. Nah, kalau setan yang seperti itu nggak cukup kita bacakan ayat kursi yang nggak mempan. Ayatnya dilempar, ditaruh, kursinya dilempar. Itu baru pergi dia tuh setan yang suka makan tahu tempe. Maka teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setan dibelenggu. Lalu setan yang seperti apa? Muncul pertanyaan. Satu ketika saya punya ayah, ya, saya punya abi, dipanggil oleh salah satu sekolah yang ada di kota Bima. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, tolong, padahal itu di bulan suci Ramadan. Tolong kenapa? Tolong, ini ada siswa kami jumlahnya ratusan kesurupan massal. Hah? Kesurupan massal? Ini bulan suci Ramadan. Jadi ini kisahnya tadi bulan Ramadan ada kesurupan. Kenapa bisa demikian? Padahal di sini dikatakan dalam hadis, setan-setan itu dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah ayah, kemudian lihat di situ, diruqyahlah
siswa-siswa itu, siswa SMA ya, yang salah satu SMA yang nggak mungkin saya sebutkan SMA mananya ya, menjaga kode etik. Diruqyah tidak mempan, diruqyah tidak mempan. Akhirnya diruqyahlah orang yang paling pertama kerasukan. Setelah diruqyah, dibacakan ayat suci Al-Quran, ayat ruqyah, teriak dia, baru setannya bicara. Ditanya oleh habis saya, wahai setan, gitu. Ini bulan suci Ramadan, kok bisa kamu nggak diikat? Dan kok bisa kamu merasuki anak-anak di bulan suci Ramadan? Setannya bilang, wahai Ustadz, yang dibelenggu oleh Allah itu setan yang besar, yang punya visi misi. Kalau kami ini hanya setan kecil, dan ternyata kami juga tidak melakukan ini begitu saja. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Jadi begini Ustadz, kata jinnya. Ketika kami ingin melaksanakan sholat taraweh, bangsa jin ini melaksanakan sholat taraweh, ini anak-anak ini ternyata mereka pacaran di tempat sholat kami. Masya Allah ya, ini kok bisa anak-anak bangsa ini ya, di bulan suci Ramadan masih melakukan pacaran gitu, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kami tersinggung Ustadz. Akhirnya kami merasuki mereka supaya tujuannya pergi. Nah akhirnya dibacakan terus ayat ruqyah sampai jinnya itu pergi, sehingga dapat kesimpulan ternyata jin yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ya jin yang punya visi misi. Dan ternyata juga jin yang suka makan tahu tempe ini yang menyebabkan hal yang demikian. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksimalkan ibadah. Sehingga muncul kesimpulan tadi yang pertama, selain kita memaksimalkan ibadah, amalan yang dilakukan adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang utama sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Jadi kalau kita seandainya beribadah di malam itu, katakan sholat, maka ibadah solat itu lebih baik daripada ibadah solat 1000 bulan atau 84 tahun. Nah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umur kita belum tentu sampai di 80 tahun. Dikatakan dalam hadis, umru ummati, umurnya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, 60 sampai 70 tahun. Dan belum tentu di usia 60 sampai 70 tahun kita full ibadah. Belum tentu. Belum lagi nanti sholatnya ada yang gak khusyuk. Belum lagi sholatnya nanti ada yang bolong dan lain sebagainya. Lalu berapa tahun kita ibadah? Maka sangat rugi orang yang tidak mau mempersiapkan dan mengambil keutamaan di malam Lailatul Qadar. Malam yang kalau dia ibadah di malam itu, dia akan ibadahnya lebih baik daripada 84 tahun. Sholatnya bisa lebih baik daripada 84 tahun. Sedangkan usia kita sudahlah belum nyampe 60 atau 70 tahun. Kalaupun nyampe, kepotong dengan tidur, kepotong dengan makan, kepotong dengan gosip, kepotong dengan lihat Facebook, kepotong dengan scroll Instagram, TikTok. Mungkin satu hari kalau kita lihat penelitian orang Indonesia, satu hari buka sosial media berapa jam? Menurut BPS ya, Badan Statistik Indonesia, itu data mengatakan orang Indonesia itu rata-rata anak muda menghabiskan waktu sekitar 6-7 jam untuk bersosial media. 6-7 jam. Ya, bukan baca Al-Quran, baca WhatsApp, baca Facebook, baca Instagram. Maka ini merupakan salah satu solusi untuk akselerasi amal ibadah, yaitu apa? Mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang keempat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Jadi dosa yang banyak, ternyata puasa ini menggugurkan dosa-dosa kita. 12 bulan, selama 1 tahun ada 12 bulan. Allah sediakan 1 bulan khusus untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Siapa di sini yang menjamin dirinya tidak terlepas dari dosa selama 1 tahun? Mungkin dosa menggosip, mungkin dosa menggibah, mungkin dia kalau di pemerintahan, dosa pemerintahnya kayaknya banyak ya, dosa pemerintah ya. Pemerintahan ya, semoga dosanya digugurkan di bulan suci Ramadan. Ya mungkin mengingkari janji, berbohong kepada masyarakat, ataupun menyusahkan masyarakat sehingga gas LPG disusahkan dan lain sebagainya. Itu di bulan suci Ramadan maksimalkan untuk apa? Penghapusan dosa. Dan amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah keutamaan di bulan suci Ramadan. Di dalamnya ada waktu-waktu full 1 hari itu. Setiap harinya waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa seorang hamba. Jadi ada 3 doa yang tidak tertolak ya. Yang pertama doa orang tua kepada anaknya, kemudian doa orang yang musafir, dan yang ketiga adalah doa orang yang berbuka puasa. Jadi ketika kita berbuka puasa, doa sama Allah, ya Allah, tahun ini hamba masih sendiri, semoga nanti bulan Syawal ketemu dan langsung menikah. Nikah dengan pasangannya, bukan pasangan orang, itu namanya pelakor. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan untuk series yang pertama terkait keutamaan. Jadi saya simpulkan amalan yang harus kita siapkan. Yang pertama tadi keikhlasan, kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan-keutamaan lain di bulan suci Ramadan yang harus kita dapatkan dan kita kejar. Di dalamnya adalah ada malam Lailatul Qadar. Kita persiapkan dari sekarang. Tidak mungkin langsung dapat, melainkan persiapan. Kemudian nanti di bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan dibelenggu kecuali setan yang suka makan tahu tempe. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu ketika kita benar-benar puasa dengan ikhlas karena iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang tidak tertolak. Setiap hari ada waktu doa yang tidak tertolak, yaitu salah satunya adalah doa ketika kita berbuka puasa. Dan yang keenam adalah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lain di bulan suci Ramadan, sehingga sungguh sangat rugi bila kita melewatkan bulan suci Ramadan tanpa mempersiapkan dan menggapai keutamaannya. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.